Ya. Sebagaimana yang kemarin kita katakan bahwasannya ketika kita menemukan keraguan dalam ibadah, khususnya dalam sholat qabliyah ataupun ba'diyah, fardu ataupun sunnah, itu kadang kita pernah menemukan, karena memang kebiasaan kita nih, contoh hal kecil. Ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu biasanya kita setelah itu melakukan apa? Nah, mengusap wajah, ya kan? Nah, karena kita pernah melihat di masjid ataupun dimanapun itu ada orang yang langsung ketika salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak memasuk atau mengusap wajah. Kita yang nggak tahu karena memang dari dulunya, dari kita sejak kecil belajar Iqra, belajar agama yang diajarkan setelah salat Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu mengusap wajah. Terus gimana ini solusinya, atau gimana ini, apakah benar yang kita lakukan itu mengusap wajah? Ada dalilnya, ada hujahnya. Tentu kita mungkin membahas kembali, mengulang kembali yang kemarin-kemarin. Mungkin di sini tidak semuanya hadir, kita ulangi kembali ya. Karena memang ini sering ditemukan, ya kan, keraguan kita dalam hati, ya, ini apakah benar atau tidak? Ini sunnah atau makruh? Oke, yuk kita jawab sama-sama, belajar sama-sama. Ada hadis yang dirawayatkan dari siapa tuh, Imam At-Tabrani, an Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idam tana'a min salatihi masaha wajhahu biyadihil yumna. Dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat itu masa wajhahu biyadihil yumna. Nah, ini hadisnya. Yaitu ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya itu dengan tangan yang mana? Kiri apa kanan? Sunnahnya yang mana? Di sini dijelaskan dalam hadis biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Nah, berarti ini jelas dong. Ini hadisnya ada. Jadi jangan kita ragu-ragukan lagi ketika menemukan ada orang yang tidak sepaham, yang tidak sama dengan praktek ibadah kita, ya semoga silakan. Tapi kita juga punya dalil, punya hujah. Nah, ini hadis yang dirawayatkan dari Imam At-Tabrani an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tana salamin salatihi masa wajahu biyadihil yumna. Akan tetapi Nabi juga enggak mengusap wajah doang. Ada lanjutannya, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil berdoa. Selama ini apa yang kita lakukan selesai sholat mengusap wajah itu cuma mengusap doang atau sambil doa? Tentunya mungkin cuma mengusap ya selama ini. Tapi ini yang diajarkan Rasul, ada doanya juga, karena memang ini sunnah, dikerjakan dapat pahala, gak dikerjakan tak dapat apa-apa, tidak disiksa juga. Silakan Anda untuk melakukan, para ikhwan akhwati rahimakumullah. Nah, terus doanya apa? Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengusap wajah setelah selesai sholat. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu bebas. Nah, ini yang diajarkan Nabi, doanya gini. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Ulangi lagi, Bismillahilladzi la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hammi wal hazan. Atau la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengusap wajah setelah selesai sholat. Ada lagi faidatun, satu faidah yang disebutkan dalam kitab
Bughyatul Murtasyidin, yaitu rawa Ibnu Mansur annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qada, yang kemarin kita bahas dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, yaitu rawa Ibnu Mansur radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qada salatuhu masaha wajhatahu bi kaffihi al-yumna, yaitu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada salatu, setelah selesai rapih melaksanakan salat, masaha jabhatahu bi kaffihil yumna. Nah, ini juga di hadis yang lain ada ternyata. Berarti ini sunnah mengusap wajah setelah selesai salat. Tapi awas, mengusap wajah pribadi sendiri, jangan mengusap wajah orang lain, bahaya itu. Nah, ini hadisnya yang kedua juga menguatkan ini, yang detailnya itu secara perincinya yang diajarkan Rasul adalah pertama masa jabhatau bi kaffihil yumna, dengan tangan kanan mengusap gini, summa ammaraha ala wajhihi hatta ya'ti biha ala lihiyatihi syarifah, sampai melewati wajah hatta ya'ti biha ala lihiyatihi syarifah, sampai jenggot gini, dagu, dari atas usap sampai jenggot, lihiyatihi, dagu ini kalau ada jenggotnya. Ini Rasulullah. Semakala sama juga yang tadi lanjutannya, gak cuma mengusap wajah doang, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah sambil berdoa. Doanya gimana? Sama kayak tadi, ada tambahan sedikit, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim, Allahumma adhib anil hammi wal hazan wal ghamma. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, tapi kadang kita dalam sholat adapun yang mengusap wajah itu dengan satu telapak tangan. Kadang-kadang juga ada ikhwan atau akhwat atau ibu-ibu ketika selesai sembahyang mengusap itu dengan dua telapak tangan gini. Ada kan? Terus itu gimana hukumnya? Apakah itu boleh, jaiz? Apakah itu makruh atau disunahkan juga? Maka jawabannya adalah boleh. Apa alasannya sampai menghukumkan boleh dengan dua telapak tangan? Sedangkan tadi Rasulullah di hadis pertama, yang kedua dikatakan biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Karena ini dikuatkan dengan hadis juga yang menggunakan dua telapak tangan, yaitu Anis Sa'id bin Yazid an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajhahu biyadayhi. Ini dalilnya, ini hujahnya. Dari Sa'id ibnu Yazid radhiyallahu anhu an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, farafa'a yadaihi masawajhahu biyadaihi. Rasul mengangkat tangan ketika berdoa, terus setelah selesai yaitu mengusap wajah. Kok ini kan dalam sholat bukan dalam doa? Nah, karena memang yang namakan sholat secara bahasa atau lugawi itu adalah ad-du'a. Jadi sholat yang arti dalam bahasa atau lugat yaitu doa. Karena kebanyakan dalam isi bacaan-bacaan dalam sholat adalah mengandung doa. Di antaranya dalam Al-Fatihah juga ada kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Terus ada lagi dalam tahiyat, ya kan? Terus antara duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Itu adalah doa. Makanya sholat
dalam arti bahasa secara lugawi yaitu ad-du'a. Beda secara istilah. Kalau secara istilah adalah ucapan yang dimulai dari perkataan takbir yang diakhiri dengan salam. Itulah yang salat. Nah, ini ada hujahnya. Jadi jawabannya adalah boleh, bahkan sunnah.